Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada hari ini kita lanjutkan presentasi bab 4, yaitu aspek perilaku pengenalan manajemen, lanjutan dari poin A dan poin B, yaitu C, kendali yang dibedakan untuk situasi yang berbeda. Yang pertama, proses pengenalan manajemen ini memang dipengaruhi oleh beberapa faktor dalam organisasi. Di antaranya itu lingkungan, teknologi, dan ukuran organisasinya. Selanjutnya ada peran struktur organisasi. Skala dan struktur organisasi itu sangat mempengaruhi strategi suatu perusahaan atau organisasi, dan strategi ini harus mengaruhi sistem pengendalian. Ketika sebuah organisasi itu beroperasi sebagai sebuah industri, manajemen puncak biasanya manajer bertanggung jawab untuk memutuskan strategi dan sistem kontrol apa yang akan dipakai atau sistem kontrol yang bagaimana yang akan diterapkan oleh suatu perusahaan ini. Dibandingkan dengan skala tunggal yang sama, manajer tingkat perusahaan kurang terlibat dalam operasi bisnis dan jumlah karyawan di perusahaan grow. Pengendalian manajemen. Setiap organisasi tidak peduli seberapa konsisten strukturnya dengan strategi yang dipilih, tidak dapat secara efektif menerapkan strateginya tanpa sistem pengendalian manajemen yang konsisten. Karena struktur organisasi itu terus berkembang. Pengetahuan manajemen senior tidak akan cukup untuk menangani berbagai fungsinya. Perencanaan strategis. Karena saling ketergantungan yang rendah, kelompok perusahaan cenderung menggunakan sistem perencanaan strategis vertikal, yaitu unit bisnis merumuskan rencana strategis dan menyerahkannya kepada manajer untuk ditinjau dan ditindaklanjuti. Selanjutnya ada anggaran. CEO perusahaan industri individu dapat mengontrol operasi bawahan mereka melalui mekanisme informal dan bimbingan pendidikan. Jadi seperti interaksi pribadi akan lebih sering mungkin dilakukan. Jika demikian, ini akan mengurangi kebutuhan pada sistem anggaran sebagai alat kontrol. Yang kedua ada penetapan harga transfer. Kebijakan penetapan harga transfer ini dilakukan oleh perusahaan untuk memberikan unit bisnis fleksibilitas dalam akuisisi dan menggunakan harga pasar tanpa batasan. Selanjutnya ada kompensasi insentif. Kebijakan kompensasi insentif cenderung berbeda dalam hal berikut karena strategi perusahaan. Rumus yang biasa digunakan oleh perusahaan besar sebagai manajer senior seringkali tidak familiar. Jadi mereka menghitung kompensasinya sebagai bonus. Selanjutnya ada keunggulan kompetitif, yaitu unit bisnis dapat memilih untuk bersaing sebagai peserta yang dibedakan atau peserta berbiaya rendah. Perusahaan memilih pendekatan yang berbeda daripada pendekatan berbiaya rendah akan meningkatkan ketidakpastian lingkungan sektor bisnis. Selanjutnya di sini ada kunci sukses faktor, yaitu variabel kunci fokus pelanggan. Yang pertama ada pemesanan. Idealnya ini merupakan pesanan penjual yang dipesan, sebab pergantian tidak terduga dalam variabel ini bisa berakibat di masa mendatang di segala bisnis. Yang kedua ada buku pesanan, yaitu gejala tidak seimbang antara penjual serta penciptanya. Order kembali bisa menganjurkan ketidakpuasan pelanggan. Yang ketiga ada market share, yaitu penjualan yang dihasilkan dari perkembangan industri secara totalitas. Yang keempat ada pesanan key account, yaitu unit bisnis yang menjual ke pengecer. Pesanan yang diterima dari rekening besar, rantai diskon, dan supermarket menampilkan keberhasilan dini segala strategi pemasarannya. Yang 5, kepuasan pelanggan. Ini bisa kita ukur dari survei, misalkan mystery shopper. Jadi bisa mengetahui bagaimana pelayannya ataupun sebuah organisasi itu melayani pelanggannya. Yang keenam ada retensi pelanggan. Ini bisa diukur dengan panjang ikatan pelanggannya. Yang ketujuh ada loyalitas pelanggan. Bisa diukur dalam perihal pembelian kesekian pelanggan serta penjualan ke pelanggan sekaligus presentase dari totalitas kebutuhan pelanggannya. Selanjutnya ada mempraktikkan sistem pengukuran kerja. Yang pertama itu harus memastikan strateginya terlebih dahulu. Jadi dalam fase ini tujuan organisasi itu secara eksplisit serta sasaran sudah dibesarkan.
Selanjutnya ada tentukan dimensi strategi. Menentukan dimensi strategi yaitu langkah-langkah yang diartikulasikan. Bisa menunjang strategi yang diartikulasikan. Selanjutnya ada tinjauan aksi serta hasil secara sering, yaitu wajib ditinjau secara tidak berubah-ubah serta selalu oleh manajer seniornya. Selanjutnya ada pembahasan terkait balance score. Konsep balance scorecard ini adalah kerangka kerja pengukuran kinerja komprehensif yang menerjemahkan strategi organisasi ke dalam tujuan dimensi, sasaran serta inisiatif yang jelas. Ini adalah sistem manajemen yang bisa memotivasi untuk mengalami terobosan wilayah kritis dari produk, proses, pelanggan, dan pengembangan pasar.